Nggak ada produk, tapi kalau ada produk pasti ada pasar. Ada pasar. Pasar nanti mengikuti. Pasar mengikuti produk atau produk mengikuti pasar. Pasar mengikuti produk. Jadi Pasar mengikuti produk. Kalau sepemahaman saya kalau ada produk, misal ada produk A, B, C, D, itu pasti nanti akan ada konsumen, pasti akan ketemu sendiri. Kalaupun belum ketemu, dia belum konsumen, gitu aja. Oke. Jadi ada titik temu. Ada titik temu, itu bagus itu ya. Karena kita akan berbicara tentang itu. Ya. Nah, Mas Agus, Mas Agus itu bekerja di mana dan apa itu yang dikerjakan di sana? Oh ya, perkenalkan nama saya Agus Gunawan, saya bisa dipanggil Agus. Saya sebagai sales konsultan untuk produk otomotif dari Wuling Blast Tuban. Jadi tugas saya itu pada intinya untuk menjualkan produk-produk Wuling, menemukan orang-orang yang sedang mencari mobil dengan harga yang efisien, lebih murah, kualitas lebih bagus. Bisa saya bantu untuk kenalan sama Wuling. Tak kenal maka tak Sayang. jadi tak suruh kenalan dulu. Berarti Tapi kenalannya pakai bayar ini. Iya. Kalau kenalan belum bayar. Kalau dibilang bayar. produk Wuling itu sendiri seperti apa sih? Ya. Kalau memahami seperti apa, Pak? Pemahaman Posisinya ada di mana dia? untuk posisi sekarang ini sebenarnya kalau dari Wuling sendiri itu adalah value for money. Apa itu artinya? Ya, jadi untuk orang yang paham untuk menghargai suatu produk tanpa melihat embel-embel A, B, C, D. Jadi dia memang mau untuk mengenal gitu. Kebanyakan konsumen Wuling itu orang yang memang sama kayak jargonnya apa Cedik. Cedik ini. So, beda dong. Open your mind. Oh. Jadi kalau pikirannya terbuka, jadi kita bisa masuk. Oke. Gitu. Berarti harus Kita dibuka memperkenalkan urusan beli urusan mereka yang punya uang. Tapi kita kenalkan. Memperkenalkan. Dahulu kita masuknya di situ. Wuling itu sendiri produk dari mana sih sebenarnya? Pasti dari China. Pasti. Seperti apa ya? Kalau Wuling sendiri itu kan Cina, tapi untuk pembagian dari saham, untuk Wuling sendiri hanya 5,9% kepemilikan saham. Selebihnya ada 44% itu miliknya GM, General Motor. Itu untuk perusahaan otomotif ada banyak yang ikut GM juga, ada Chevrolet dan lain sebagainya. Itu juga ikut GM. Terus sisanya itu dari perusahaan lokal dari China sendiri. Itu ada di angka 50,1% untuk sahamnya. 50,1 itu punya SAIC. Jadi namanya kalau Wuling itu perusahaannya SGMW, SAIC General Motor Wuling. Itu di Cina sana ya? Itu di yang masuk di global. Nah. Jadi untuk pemasaran global itu 3 perusahaan gede itu yang kerjasama. Berarti 3 kepemilikan. 3 kepemilikan untuk sahamnya. Baik. Gitu. Jadi kalau Wulingnya cuma 5,9. Artinya GM itu SGM ya? SGM SAIC yang punya General 50,1% tadi, General Motor yang punya saham sebesar 44%. Kemudian untuk yang Wuling sendiri ada di 5,1%. Itu bagian usaha. Seberapa kuat kalau mau ini kan kompetitor termasuk Astra begitu? Seberapa kuat? Iya. Seberapa kuat maksudnya apa? Kekuatan memasarkan dan lain sebagainya. Larinya kemana? Kompetisi kita sebenarnya lebih ke meyakinkan. Jadi tadi kalau orang mau open Your mind. mau membuka pikiran, mau diajak kenalan, saya yakin mereka pasti bakal beli Wuling. Karena kalau dilihat pertama dari kualitas, mau dilihat dari kualitas mana? Bahan, material, gitu kan? Mas, mesinnya nanti gampang rusak dan lain sebagainya. Kita ada garansi. Garansi kita 5 tahun, nggak tanggung-tanggung. Garansi 5 tahun. Berapa kilometer itu? 100.000 kilometer. Kemudian ada free jasa servis selama 50.000 kilometer. Atau 4 tahun. Kemudian ada yang spesial nih, garansi kaki-kaki pun digaransi selama 3 tahun. Kaki digaransi 1 tahun.
Oke, tapi itu kan kalau melihat pada produknya langsung ya. Iya. Nah, orang itu kan tidak hanya membeli produk itu sekali beli itu saja, Iya. tapi after sales katanya. After sales, ya. After salesnya seperti gimana nih Wuling sendiri dalam menyikapi atau memproteksi itu? Nah, untuk after sales sendiri sudah disiasati sama Wuling dengan harga yang memang sudah sangat bersaing, gitu kan, dengan spesifikasi yang cukup banyak, dengan harga yang sangat bersaing. Kemudian dari servisnya, dari aftermarket, setelah beli kita servisnya juga itu harusnya kalau orang mau hitung-hitungan sampai after sales, harusnya dia juga harus mempertimbangkan dong servisnya berapa sih, gitu kan? Yeah. Harus servisnya berapa, harusnya itu diakumulasi dong kalau mau fair. Di Tuban sendiri sudah ada itu. Di Tuban sudah sedia untuk servis, spare part, penjualan. Jadi kalau kita bilang biasanya 3S, itu sudah ready semua. Apa aja? Sell, service, spare part. Jadi ada Ready. dealernya gitu ya? Iya, Dealernya. ada dealernya. Itu mobil itu maksudnya apa kayak gitu, diciptakan, bukan diciptakan, dirakit di sini Dirakit. atau di luar sana? Oh, untuk mobilnya sendiri itu perakitan dari Cikarang. Sekarang nanti di sana ada pembuatan atau pabriknya itu seluas 60 hektar. 60 hektar dibagi dua, 30% atau 30 hektar, 30 hektar. 30 hektarnya itu untuk perakitan, pembuatan mobil. 30 hektarnya sendiri itu untuk spare part. Jadi kenapa harganya bisa murah? Karena biaya akomodir untuk spare partnya ngirimnya itu memang dalam satu lingkup. Nggak usah ngambil dari sana, bawa mobil lagi, solar lagi, biaya lagi, izin lagi, tol lagi dan lain sebagainya, nggak perlu. Enggak ini ya, Tinggal enggak ngambil, tinggal ngambil aja. kerangka gitu Gimana? ditumpaki soko Cina betul. Pembuatannya semuanya dari sini dan Biayanya beberapa nanti mahal Pak, jadi Iya. material handlingnya jadi satu lokasi ya Mas ya? satu lokasi. Jadi tinggal dirakit Iya. aja. Kalau mau beli langsung ke Cikarang bisa ya? Kalau gini, kalau Beli dari pabriknya? nggak bisa. Nggak Harus bisa. kan harus rekanan. Jadi kalau si SGMW gitu kan, katakanlah si pembuatnya itu kan SGMW gitu kan, Iya. sama beli ke sana itu nggak bisa. Harus lewat rekanan, dalam arti kalau pabrikan mau jualan di Indonesia pun juga harus kerjasama dengan PT atau perusahaan-perusahaan lokal. Lah itu distributor kita. Lah kalau di Tuban ini namanya Bless, Berkat Langgeng Sukses Sejati. Berkat langgeng sukses Tadi itu kan sejati. baru perkenalan dah. Istilahnya itu kita lebih menekankan perkenalan produk nih. Iya. Nah, padahal kan dalam setiap penjualan itu kan ada target gitu. Iya. Nah, ini kesulitannya bagaimana ini? Memperkenalkan brand sekaligus menjual produk. Nah, Udah berapa tahun tuh Iya. di Indonesia ini Wuling? Kalau udah berapa tahun? Nah, untuk Wuling sendiri sebenarnya kalau masuk sih sudah lama, tapi difokuskan untuk pembuatan pabriknya tadi dulu. Oke. Baru tahun 2017 itu awal launching yang namanya Convero. Iya. Convero. Awal itu ya. Awal. Mobil Wuling awal. Mobil Wuling pertama kali yang masuk sih Convero. Itu yang sedan itu ya? Bukan. SUV. MPV. Maksudnya ke MPV. Kemudian tahun 2018 masuk ada varian Cortez masuk. 2018. Ya, Cortez yang agak lebih gede, lebih bongsor. Iya. Nah, itu Cortez. Kemudian 2019 Almas pertama kali masuk. Yang paling besar itu. Yang paling besar yang Itu mobil SUV. mobil keluarga juga. Iya. Passenger Itu passenger car lebih ke yang bisa pakai perintah suara ya. Yang bisa diajak ngomong sama nggak bosen di sini. Ceritain dong Mas masalah Almas. Almasnya ya. Iya. Ya. Sebentar tadi aku masih. Nah ini. Oh, ini. Ini apa Almas? Nah, ini Almas. Ini yang varian terbaru Almas RS. Wow. Nah, di sini sudah pakai Bodinya mirip perintah suara, ada GPS-nya. Kita mau kemana tinggal ngomong. Arah kemana. Gitu kan. Namanya Almas ya. Almas. Bisa mulak-malik tadi ya? Iya. Itu setting ya. Nah, ini yang Tracknya Itu mulak-malik. Oh. dari karakternya dia SUV, lebih gagah.
Wah. Mantap. Mantap Itu ini gebrakan Almas itu baru ya. Ya. Ada lagi nggak? Biar lebih lama. Itu untuk Almas, jadi dia bisa pakai perintah suara. Oh. Kalau kita bahas soal sistem Perintah suara maksudnya, ayo cepet. Langsung. Berarti pakai ultrasonik, Mas, bukan? bukan, tapi kalau untuk perintah suaranya itu beberapa fungsi yang untuk tujuannya mempermudah. Contoh seperti putar radio, putar musik, Oh,